Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dracula yang mengincar darah manusia sejatinya telah muncul sejak tahun 1897. Kala itu, cerita ini muncul dalam sebuah novel bertajuk Dracula, karangan mantan jurnalis bernama Bram Stoker. Dracula selama ini hanya dikenal sebagai tokoh fiksi berwujud setan yang haus darah. Padahal, sejatinya ia adalah panglima perang salib dan raja yang membantai lebih dari 300.000 umat Islam. Nama Dracula sendiri merujuk kepada Vlad III, anak dari Vlad II, yaitu seorang gubernur Wallachia di Rumania. Pada masa Vlad II, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan sebagai jaminan kesetiaan dan bentuk kerjasama, Vlad III Dracula kemudian dikirimkan untuk disekolahkan di Kesultanan Utsmania. Dracula atau Vlad II lalu dididik di Kesatuan Janissary, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki Utsmani. Bersama adiknya, Radu Silvrumos, disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya. Usia Dracula pada waktu itu masih belia, 13 tahun saja, hanya selisih 1 tahun lebih dari Mehmed II, yaitu putra Murad II, Sultan Turki pada saat itu. Saat ayahnya yaitu Vlad II dibunuh dan dikudeta pada tahun 1447 oleh John Hunad dari Hungaria, Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkeraman John Hunad. Selepas itu, Sultan Murad II, ayah dari Mehmed II, lalu meminta pada Vlad III untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vlad III Dracul. Hal pertama yang Dracula lakukan sebagai penguasa adalah melakukan reformasi dengan cara menyula. Penyulaan adalah cara penyiksaan yang amat kejam. Yakni menusuk dubur dengan balak runcing sebesar lengan, kemudian dipancangkan di tengah lapangan. Orang-orang pertama yang menjadi korbannya adalah para bangsawan di Wallachia. Aksi Dracula terhadap umat Islam di Wallachia jauh lebih sadis lagi. Selama masa kekuasaannya, tak kurang lebih dari 300.000 umat Islam dibantainya. Peristiwa sadis ini diawali dengan pembantaian para prajurit Turki setelah Dracula mengumumkan perlawanannya terhadap negara itu. Mendapatkan hal ini, Sultan Mehmed II, pengganti Sultan Murad II, lalu menugaskan Radu Silvrumos. Radu adalah adik dari Dracula. Radu memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk menghentikan serigala. Mehmed paham bahwa Radu orang yang tepat, karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Silvrumos memeluk Islam dan menjadi Muslim, serta memimpin pasukan khusus Janissary. Radu memimpin 90.000 pasukan menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Ponari. Pasukan Turki yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Ponari. Merasa terdesak, istri Dracula memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Sedangkan Dracula melarikan diri ke Hungaria. Hingga tahun 1475 Masehi, Wallachia dikuasai oleh kerajaan Turki, sebelum akhirnya direbut kembali oleh Dracula yang disokong pasukan salib dari Transylvania dan Moldavia. Saat itu pula, Randu, saudaranya, telah meninggal. Pada masa pemerintahan kedua ini, hanya berlangsung 1 tahun, karena di saat kekuasaan Dracula mulai memudar, perang salib justru sedang berkobar. Sultan Mehmed II yang memimpin pasukan Turki Utsmania menggempur Eropa Barat. Dracula ditugaskan untuk menyambut pasukan Utsmani itu. Kali ini, Dracula
meninggalkan Wallachia berpasukan kecil tanpa mendapat dukungan dari rakyatnya. Pada bulan Desember tahun 1476, akhirnya ia meninggal dunia dalam peperangan melawan Utsmania tersebut. Mendasari versi kematiannya bahwa ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Versi lain mengatakan bahwa ia dibunuh oleh tentara Utsmania. Bagaimanapun terbunuhnya Dracula, semua mengarah pada satu akhir, yaitu kepalanya dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti, lalu dibuang ke sungai. Sedangkan badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan.